Dan saya, Prabowo Subianto, menolak diberi pangkat jenderal bintang 4. Kan dia udah presiden, ngapain pakai jenderal lagi kan? Ini kan sogokan Jokowi aja kan, yang takut bahwa Prabowo tidak lagi ada di dalam sphere of influence dari istana kan. Saya berasumsi bahwa tadinya Prabowo tawanan Jokowi, sekarang Jokowi jadi tawannya Prabowo. Berubah paradigmanya. Enggak ada soal itu, you bisa bantah nanti. Tapi ya teman-teman, Pilpres tahun 2024 ini semakin seru untuk kita ikuti dan kita perhatikan. Dan Rocky Gerung memberikan satu atau membuka wawasan kita mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto, dan sangat masuk akal sekali di mana penyampaian dari Rocky Gerung mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo sekarang, karena Prabowo Subianto yang menang di Pilpres tahun 2024 ini, maka tentu Presiden Joko Widodo terus mengambil hati ya Prabowo Subianto dengan memberikan pangkat kepada Prabowo Subianto sebagai Jenderal Bintang 4. Nah, itu yang dikatakan oleh Rocky Gerung. Untuk apa itu pangkat jenderal itu bintang 4? Malah dia sudah menjadi presiden. Dan oleh karena tindakan-tindakan Jokowi yang menurut dari Rocky Gerung ini ya sangat tidak masuk akal, maka dia menilai bahwa tindakan Jokowi merupakan hal untuk mengambil hati dari Prabowo Subianto. Nah, kita lihat teman-teman apa yang disampaikan, yang diterangkan oleh Bung Rocky mengenai tindakan Jokowi kepada Prabowo Subianto. Tuding sogok lewat gelar jenderal. Ya, Rocky Gerung sebut Jokowi sekarang jadi tawanan Prabowo. Nah, dikatakan bahwa sogok lewat gelar jenderal, bahwa dan dia melanjutkan lagi Jokowi sekarang jadi tawanan dari Prabowo. Dan memang kita tahu bahwa teman-teman, ketika Prabowo nantinya sudah disahkan menjadi presiden, maka dialah yang berkuasa atas negeri ini, dia pemimpin tertinggi di negeri ini, dan tentu Pak Jokowi adalah merupakan bawahan dari Prabowo Subianto yang menjadi ya bisa dikatakan masyarakat biasa kalau tidak masuk di dalam pemerintahan Prabowo nantinya. Wah, gawat, Rocky Gerung sebut Jokowi sekarang jadi tawanan Prabowo Subianto. Dalam acara Rakyat Bersuara dengan tema pemilu curang, hak angket bergulir. Ya, kemana ujungnya? Yang diyangkan secara live oleh News, Rocky Gerung mengajak untuk mengendapkan kemarahan, endapkan percecokan. Ibu Mega tentu menginginkan adanya pemeriksaan prosedur pemilu, tetapi bagi Ibu Mega mungkin buat sementara sampai soal jujur tidaknya pemilu maksimal di situ katanya. Kemudian Rocky Gerung juga melihat hal yang sama juga sedang dipikirkan oleh Surya Paloh. Ya, sedang dipikirkan oleh Cak Imin, karena kalau diperiksa sebetulnya dari awal tiga-tiganya kotor. Prabowo kotor, Anies kotor, Ganjar kotor, karena mereka memakai fasilitas yang curangnya itu 20% yang dari awal kita bawa ke Mahkamah Konstitusi. Jadi dari awal prosedurnya sudah curang, karena kecurangan itu kecurangan berikutnya juga bertambah, kata Rocky Gerung. Kemudian Rocky Gerung menambahkan hanya karena ingin memenuhi kuota 20%, maka Anies atau Nasdem kesulitan untuk cari pasangan Anies. Lalu SBY mulai protes, tapi sudah selesai, akhirnya AHY masuk kabinet. Itu berarti di kabinet hari ini misalnya ada dua anak muda tuh, satu Gibran, satu AHY. Publik pers akan cari AHY terus karena Gibran sudah selesai diobrak-abrik oleh netizen katanya. Kemudian Rocky menyebutkan, coba bayangkan Pak Jokowi sebagai seorang pengatur strategi akan sangat sedih melihat Gibran tidak lagi dieluk-elukan oleh publik. Pemilu sudah selesai, panggung Gibran sudah selesai. Sekarang pindah ke sorotan ke AHY. Jadi diam-diam SBY dapat keuntungan sebetulnya dari soal pemilu ini, tapi itu urusan mereka katanya. Lebih lanjut kata Rocky Gerung, urusan masyarakat adalah memastikan bahwa kejadian ini mesti dibongkar karena di dalamnya ada persembunyian kejahatan.
Nah, teman-teman, kemudian tukar tambah pragmatis dari Ibu Mega dengan Pak Surya Paloh, ujungnya cuma ingin memenangkan pemilu, tapi bagi rakyat ini bukan menang pemilu. Kejujuran di dalam pemilu itu, katanya. Tapi di benak masyarakat dunia, sambung Rocky Gerung, orang melihat Indonesia ada di dalam tukar tambah di antara pemain-pemain yang sebetulnya bermasalah. Nah, teman-teman, yang membuka wawasan kita terhadap apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung, dan dia menegaskan bahwa masyarakat menginginkan hak angket ini untuk mengetahui apakah pemilu tahun 2024 ini sudah berjalan dengan baik atau masih belum. Nah, jadi kita bayangkan itu keadaannya kalau terjadi angket segala macam panjang. Kenapa orang yang benar dan jujur dan menang itu takut untuk dipersoalkan akan diangket? Prabowo sudah menang, sudah jujur, dia datang saja diangketkan, logikanya kan begitu tuh. Jangan dibantah dulu, katanya. Nah, teman-teman, ya memang benar bahwa kalau memang kemenangan dari Prabowo Gibran merupakan hal kemenangan murni dari masyarakat, tidak ada kecurangan, tentu ya Prabowo juga datang di hak angket itu dan membuktikan kepada masyarakat bahwa ya kemenangannya merupakan kemenangan yang dipilih oleh rakyat sendiri. Bayangkan misalnya Pak Prabowo kalau dia setuju hak angket dan Prabowo Subianto menolak, dia diberi pangkat jenderal bintang 4. Kan dia Prabowo sudah presiden, ngapain pangkat jenderal lagi? Nah, ini sangat menarik, teman-teman, bahwa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ini ya kenapa dia diberikan pangkat jenderal? Dia kan seorang presiden, sudah dinyatakan hampir menang, ya sudah menang lah istilahnya, karena perhitungan cepatnya mereka lah yang menjadi pemenangnya. Dan untuk apa menjadi jenderal lagi? Nah, teman-teman, ini yang menjadi pertanyaan, dan inilah yang dikatakan oleh Rocky Gerung, mengatakan bahwa tentu ini adalah ada tujuan-tujuan tertentu dari Pak Jokowi menganugerahkan pangkat istimewa kehormatan kepada Prabowo Subianto. Dan mungkin bagi Prabowo Subianto kalau kita lihat tidak terlalu berpengaruh sekali, ya, karena dia ya sebentar lagi jadi presiden, maka tentu pangkat jenderal itu ya hanya sekedar biasa saja menurut dia. Nah, teman-teman, berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.